Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, hari ini kembali bersama Bu Angga, kita akan belajar tematik pada tema 4E. Nah, sembari belajar dengan Bu Angga, jangan lupa ya Solih Solihah untuk membuka buku paket tematik 4E di halaman 4 dan 5. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu Solih Solihah agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan juga bermanfaat. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita simak pembelajaran bersama Bu Angga pada hari ini ya. Nah, Solih Solihah, hari ini sesuai dengan janji Bu Angga, kita akan mempelajari tematik 4E ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah cerita non-fiksi. Nah, pada buku paket 4D kemarin, Solih Solihah sudah mempelajari tentang cerpen yang merupakan contoh dari cerita fiksi. Nah, pada buku 4E kali ini kita akan bersama mempelajari tentang cerita non-fiksi. Nah, kira-kira apa sih cerita non-fiksi dan bagaimana perbedaannya cerita non-fiksi dan cerita fiksi? Mari kita simak ya, Solih Solihah. Nah, cerita fiksi. Pada buku 4D kemarin, Bu Angga sudah menjelaskan tentang cerpen. Nah, ternyata cerpen masuk pada klasifikasi cerita fiksi. Kenapa cerita fiksi? Karena cerpen merupakan cerita rekaan. Nah, ciri-ciri cerita fiksi dan cerita non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada cerita fiksi merupakan rekaan. Artinya cerita fiksi biasanya tidak selalu terjadi pada dunia nyata, atau cerita fiksi itu biasanya hanya berupa imajinasi atau khayalan dari penulis. Jadi cerita fiksi itu tidak nyata ya Solih Solihah. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan cerita non-fiksi. Nah, pada cerita non-fiksi sifatnya adalah nyata. Artinya cerita non-fiksi itu merupakan cerita yang sebenarnya ada di kehidupan nyata. Contoh dari cerita non-fiksi yaitu biografi tentang sejarah kerajaan atau tentang sejarah Nabi dan Rasulullah, itu juga termasuk cerita non-fiksi loh Solih Solihah. Nah, selain itu berita-berita yang ada di koran, artikel-artikel yang ada di koran itu juga termasuk cerita non-fiksi. Nah, kemudian dari segi bahasa ya Solih Solihah, untuk cerita fiksi bahasa yang digunakan cenderung tidak resmi. Kenapa seperti itu Bu Angga? Karena pada cerita fiksi biasanya terdapat percakapan antara tokoh satu dan tokoh satunya lagi, atau antara tokoh terdapat dialog, sehingga bahasa yang digunakan biasanya bahasa tidak resmi yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kemudian untuk bahasa cerita non-fiksi, kebalikan dari cerita fiksi. Pada cerita non-fiksi, bahasa yang digunakan lebih formal. Nah, kenapa lebih formal, Bu Angga? Karena pada cerita non-fiksi tidak ada dialog antara tokoh, yang ada hanyalah menceritakan tokoh. Jadi ingat ya, Solih Solihah, salah satu cirinya cerita fiksi adalah bahasanya cenderung tidak resmi karena ada dialog antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Sedangkan pada cerita non-fiksi, bahasa yang digunakan cenderung lebih formal karena
pada cerita non-fiksi tidak ada dialog antara tokohnya. Nah, apakah cerita fiksi bahasanya cenderung tidak resmi dan selalu tidak resmi, ataukah pada cerita non-fiksi bahasanya selalu lebih formal? Belum tentu ya. Jadi semua itu bisa untuk cerita fiksi kadangkala ada beberapa kalimat yang menggunakan bahasa formal, tetapi pada cerita non-fiksi ada kalanya beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat bahasa yang tidak resmi atau tidak formal. Nah, kemudian untuk ciri yang terakhir yang membedakan cerita fiksi dan cerita non-fiksi, yaitu kata. Pada cerita fiksi, kata yang digunakan berkecenderungan merupakan kata konotasi. Nah, konotasi apa sih? Konotasi adalah kata yang maknanya tidak sebenarnya. Nah, biasanya pada cerpen kita sering menemui kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contohnya, panjang tangan. Contohnya lagi, si jago merah, yang artinya adalah api. Nah, kemudian untuk cerita non-fiksi, biasanya kata yang digunakan kecenderungan adalah denotasi atau yang artinya bermakna sebenarnya. Nah, artinya kata-kata itu ada di dunia nyata. Contohnya pada cerita non-fiksi, ketika kita menyebutkan kata api, ya sudah ditulis api. Tidak seperti pada cerita fiksi, kata api bisa dituliskan sebagai sang jago merah atau mungkin sang pembara dan seterusnya. Begitu ya, soli-solihah, untuk perbedaan cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Nah, untuk materi hari ini, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca pada halaman 5 di buku 4E pada halaman 5. Nah, jika kalian masih belum paham, silahkan bisa bertanya pada ayah bunda di rumah ataupun bisa langsung bertanya kepada wali kelas masing-masing ya, soli-solihah. Nah, sekian penjelasan dari Bu Angga. Nah, soli-solihah, barusan kita sudah menyimak tentang penjelasan cerita non-fiksi. Nah, untuk memperjelas dan untuk melatih kalian agar bisa membedakan dengan baik bagaimana bedanya cerita non-fiksi dan cerita fiksi, silahkan soli-solihah bisa membuka buku paket 4E pada halaman 5. Ingat ya, pada halaman 5. Nah, di sini sudah ada tugas yang ayo lakukan. Silahkan soli-solihah bisa mencari satu artikel berita di surat kabar dan juga satu cerita anak, boleh yang ada di majalah anak-anak ataupun yang ada di internet. Nah, setelah itu dua teks tersebut silahkan bisa dibandingkan dan dituliskan pada kolom yang sudah tersedia. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya soli-solihah. Jangan lupa soli-solihah di rumah tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.